Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri Tuhan, masuk hadirat-Nya. Rindukan firman-Nya bekerja dalam kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau kekuatanku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh,
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, teguhkan dan murnikan hidup kami seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Mazmur pasal 19. Ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang, bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujungnya yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Jangan mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Bapak Ibu, Mazmur ini dibuka dengan kekaguman Daud akan ciptaan Allah, akan alam semesta, karena di dalamnya terdapat akal budi. Ketika manusia mengamati dan menyelidiki alam semesta, maka dihasilkan, lahirlah banyak ilmu pengetahuan, seperti matematika, sains, geografi, sosial, etika, dan sebagainya. Berbagai ilmu pengetahuan yang ada memampukan manusia untuk menyimpulkan bahwa Allah adalah sumber segala pengetahuan. Tetapi setelah berbicara tentang alam semesta, pemazmur berbicara tentang Taurat Tuhan. Tidak cukup manusia hidup dengan segala apa yang diciptakan Tuhan. Manusia harus hidup dengan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhanlah kita mengenal Sang Pencipta. Bukan hanya ciptaannya yang luar biasa, tapi mengenal Tuhan Sang Penciptanya. Pemazmur membicarakan nats hari ini tentang sifat Taurat Tuhan. Ada 4 kata sifat dalam Taurat, yaitu sempurna, teguh, tepat, dan murni. Firman Tuhan itu sempurna, sehingga dapat menyegarkan jiwa bagi mereka yang menghidupinya. Menyegarkan berarti memberi kesegaran, tidak menambah penat. Bapak Ibu, hidup sudah berat. Oleh sebab itu kita butuh firman Tuhan yang memberi kita kesegaran dalam meniti kehidupan yang berat ini. Dalam terjemahan lain disebutkan,
It gives us new strength. Memberi kekuatan baru. Demikian orang-orang percaya yang menghidupi kebenaran firman seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dikatakan, yang selalu segar daunnya, hijau daunnya, dan menghasilkan buah pada musimnya. Lalu yang kedua dikatakan firman Tuhan itu teguh. Ini dikaitkan dengan orang yang tak berpengalaman. Peraturan Tuhan itu telah teruji dan ini sungguh berguna bagi setiap orang. Usia firman Tuhan lebih tua dari usia manusia. Sebab firman itu ada dalam kekekalan, yang dari kekal hingga kekal. Manusia berada di antaranya. Karena itulah manusia bisa mengandalkannya. Andalkan firman Tuhan, maka hidup kita akan teguh, akan kokoh walaupun kita tidak berpengalaman. Andalkan Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan itu tepat. Artinya tepat sasaran. Dan inilah yang membuat hati kita bersuka cita. Siapa yang tidak suka melihat anak panah yang tepat mengenai sasarannya? Firman Tuhan itu tepat, artinya mengarahkan kita kepada hidup yang tepat sesuai kehendak Tuhan. Dan itu membuat hidup kita menyenangkan. Dan yang keempat, yang terakhir, firman Tuhan itu murni. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Membuat mata manusia bercahaya. Saat seorang hidup dalam kebenaran firman, tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Matanya berbinar-binar. Matanya bercahaya. Seorang yang matanya bercahaya menunjukkan dia orang yang bisa dipercaya dan juga percaya diri. Pesan firman hari ini, mari bersama bertambah ilmu pengetahuan, pengenalan akan ilmu pengetahuan, kita juga bertumbuh dalam firman Tuhan. Sehingga hidup kita terus disempurnakan, teguh kokoh, terarah dalam rancangan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya dan percaya diri di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Firman-Mu ajaib. Firman-Mu menyatakan dirinya. Engkaulah firman yang sempurna, menyempurnakan kehidupan kami, meneguhkan, mengarahkan hidup kami, dan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya dan percaya diri dalam Tuhan. Inilah dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa, terlebih saat ini di mana banyak sekali yang tidak dapat dipercaya, membimbangkan. Tetapi setiap orang yang berpegang teguh kepada firman-Mu, hidupnya teguh dan terarah di dalam Tuhan Yesus. Teguhkan umat-Mu dan arahkan kehidupannya. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang bersusah, sembuhkan yang sakit. Firman-Mu berkuasa, menyembuhkan, memulihkan, membangun kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan, ya dan amin, nyata dalam hidup kami. Biar kami menjadi pribadi-pribadi yang mentaati firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan menghidupinya, sehingga firman-Mu hidup dalam kami. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terangi jalan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.